Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Semua letih lesu, beban beratku kau angkat, kau ganti dengan sukacitamu. Oh, ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Shalom, selamat hari Minggu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Hari sebelum kita mulai ibadah yang kedua, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kau berkati ibadah ini Tuhan, biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Dan kami menerima setiap firman-Mu di tanah yang subur hingga kami berbuah lebat. Inilah doa kami, penyertaan-Mu sempurna atas dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari yang bersuka cita boleh kasih salam kanan kiri, katakan selamat hari Minggu. Haleluya. Orang-orang yang dipilih Allah hari ini, kita nyatakan kesukaan kita pada Tuhan. Amin. Sebab Dia yang telah merubah setiap ratapan menjadi tarian. Sekali lagi suarakan haleluya. Come on Gilgal.
Boleh kasih tepuk tangan di atas kepala. Hey. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan. Sekali lagi lebih kencang suaranya, boleh katakan. Oh, Kau telah ubahkan ratapan. Boleh menari bagi Tuhan. Menjadi tarian. Bukan bersuka nyanyikan hidupku Dia. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Hey, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagiku merekam, membawa damai dan suka. Mari menari bagi Tuhan. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Bukan bersuka nyanyikan hidupku Dia. Sekali lagi. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Bukan bersuka nyanyikan hidup. Sekali lagi dari awal kita katakan. Di dalam kesesakan. Teman suaranya jemaat Tuhan. Di dalam kesedihan. Dia yang memberikan penghiburan bagi setiap kita. Dan kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekam, membawa damai dan sukacita. Sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Bukan bersuka nyanyikan hidupku Dia. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Bukan bersuka nyanyikan hidupku Dia. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yang rasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Mari sama-sama Tuhan baik kepada saya dan saudara. Di bulan Maret di tanggal yang pertama ini kami mau nyatakan, Lord you are good and forever you are good. Amen. Come on. Yes Lord, you are good all the time. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Come on. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Together, Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, shout out, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Jesus, we worship you, worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Say, you are good. Hallelujah. Sekali berikan tepuk tangan di atas kepala. Come on, suaranya. And Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, Lord, you
are good. People from every nation. Come on, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. One more time, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. And you are good. Hey. Come on, come. I know you can do it better. Semuanya sama katakan. You are good all the time. You are good. Suaranya yang kencang. And you are good all the time. All the time. You are good. One more time. You are good all the time. All the time. Boleh sebelah sini katakan sekali lagi. And you are good. Nanti jempolnya saudara. Oh, bagian kiri. And you are good all the time. All the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Cuma saja katakan, say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation, from generation to generation. Once again, people from every nation and time, from generation to generation. Say, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Oh, we worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Hallelujah. God is good. And all the time. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapa, hari ini Tuhan, kami mau satukan hati untuk mengikut jalan-Mu. Apapun yang kami alami, bulan demi bulan, masa demi masa, musim demi musim, kami mau declare, we just want to follow you, Lord. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena waktu, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak
kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sama-sama katakan. Semua karena anugerahmu hari ini aku bersyukur Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami boleh datang di hadapan-Mu, namun mari bawa hatimu saat ini. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ini keputusan mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hati, kami taruh semua ego kami taruh semua apa yang kami pegang saat ini, hanya untuk menyembah, hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi mari jemaat Tuhan katakan, mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepaskan semuanya demi Kau Tuhan. Kehendaknya di hidupku, oh mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Dengan tangan yang terangkat, ini keputusan kami Tuhan, mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Yang mengiring Yesus, itulah kesukaan.
bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita nyatakan iman kita. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus, oh bawa hatimu, penyembahanku, ku semakin berkurang. Yesus makin bertambah. Come on, katakan, oh mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Musik saja menaikkan pujian ini. Pribadi lepas pribadi, saya percaya Engkau datang untuk datang menyembah Tuhan. Saya percaya apapun yang Engkau alami dalam kondisi bulan Februari kemarin, di bulan Maret, di awal bulan Maret ini, kami semua mau taruh Tuhan setiap apa yang kami punya di hadapan-Mu. Pagi ini kami mau bawa itu sebagai penyembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Yes Lord, kami bawa Tuhan setiap penyembahan kami, yang terbaik bagimu. Penyembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Horianalah bayasake, Raya, kami sembah, kami sembah. Setiap keputusan kami untuk mengikut-Mu sepanjang hidup kami, setiap musim yang kami lewati, di atas gunung, di dalam lembah, kami mau percaya bahwa Engkau selalu bersama kami. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan pagi hari ini, dan ku bawa hatiku, penyembahanku, berkurang. Yesus makin sama-sama bawa hatimu. Yes Lord, penyembahanmu terus makin berkurang. Yesus bawa hatimu, dari setiap tempat hidup ini Tuhan, kami bawa setiap hati yang murni, tangan yang bersih di hadapan. Yes Lord, Yesus makin bertambah, mengikut
kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin adanya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Dengan hati yang terbuka kami mau nyatakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Lagi katakan, sebab Kau layak, Ku layak terima pujian, sebab Dia yang layak terima hormat kemuliaan dari tempat ini. Come on, raise up your voice. Yes Lord, suara-suara penyembahan ini Tuhan yang kami mau perdengarkan hari ini di awal bulan Maret. Kami mau katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Dengan tangan terangkat ke atas Tuhan, kami mau nyatakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja-raja, Raja di atas segala raja. Sebab Kau Raja, Raja di atas segala raja. Tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan, yang ditinggikan, yang diagungkan, yang dibesarkan. Hanya Engkaulah Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Bapak Ibu Saudara, kita perlu bersyukur bahwa kalau kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya kita. Di saat kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita harus sadar bahwa ini bukanlah sebuah rutinitas, bukan sekedar kegiatan rohani yang dilakukan 1 bulan 1 kali. Tetapi biarlah momen ini mengingatkan kita bahwa ada saat di mana Yesus mati di kayu salib agar saya dan saudara bisa menikmati sukacita.
menikmati damai sejahtera. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang datang dengan segala pergumulan, mungkin ada yang datang dalam keadaan sakit, di dalam konflik, di dalam keluarga, masalah keuangan, tetaplah bersyukur. Karena kalau hari ini kita masih bisa bernafas, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau hidupnya sendiri direlakan untuk mati di kayu salib berkorban, saya percaya untuk sakit penyakit, untuk pemulihan keuangan, konflik dalam keluarga, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia mampu melakukan. Bagian dari kita adalah tetap percaya, tetap bersyukur. Dan di kesempatan ini sebelum kita masuk duduk sehidangan dengan Tuhan, mari ambil waktu sejenak, kita berdamai dengan Tuhan. Mungkin sepanjang minggu ini ada yang kita lakukan, kita menyakiti hati Tuhan. Kita berdamai, kita jujur di hadapan Tuhan, terbuka. Tidak ada satupun yang bisa disembunyikan. Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Yang perlu kita lakukan adalah jujur, terbuka dan ambil komitmen untuk kita bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Atau mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang datang diingatkan Tuhan, Roh Kudus ngomong di hati bahwa ada yang perlu dibereskan dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita. Tidak ada yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Tapi biarlah di momen ini kita belajar untuk saling mengampuni satu sama lain. Karena di saat kita mau mengampuni orang lain, kita akan menerima pengampunan dari Tuhan. Dan percayalah kita akan duduk sehidangan dengan Tuhan dengan layak. Makasih Tuhan, makasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat kesabaran-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya kami sudah layak di hadapan-Mu. Dan kami sudah siap untuk menerima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Engkau menguduskan kami semua, bahkan hamba berdoa, urapi hamba-Mu. Berdoa juga buat roti dan anggur yang akan kami gunakan. Kami percaya ada berkat Tuhan yang sempurna yang akan turun atas roti dan anggur ini di dalam nama Yesus. Sama-sama kita mengangkat roti yang adalah lambang tubuh Kristus. Sambil terus kita mengingat pengorbanan Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita fokus. Renungkan betapa berat apa yang harus dilalui. Tidak mudah, tetapi semuanya harus dilakukan karena Dia mau membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita sama-sama mengimani bahwa roti yang di tangan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang adalah lambang tubuh Kristus dengan iman dan ucapan syukur. Kita mengangkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Anggur ini adalah lambang darah Kristus Bapak Ibu Saudara. Darahnya dicurahkan sampai tetes penghabisan, membuktikan kasih-Nya begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan bukankah kita juga mengimani bahwa anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan Kristus? Firman Tuhan berkata demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum anggur yang adalah lambang darah Kristus dengan iman dan ucapan syukur.
Sama-sama kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Angkat suaramu. Ucapkan syukur dari mulutmu Bapak Ibu Saudara. Karena bukan karena kuat dan gagahnya kita ada hari ini. Bukan karena kehebatan kita. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat suara kami menyembah-Mu. Kami meninggikan nama-Mu. Hatimu bermasmur bagi Dia, bernyanyi bagi Dia Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mengangkat tangan kita sambil bersyukur Bapak Ibu. Yes. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur. Kau selalu bersyukur. Bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Dengan iman katakan selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Engkau yang sudah rela mati di kayu salib bagi kami. Dan kami percaya lewat pengorbanan-Mu Tuhan, keselamatan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Beritakan tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah buat Yesus Tuhan. Salah satu nilai yang dibangun di GBI Gilgal adalah family. Oleh karena itu kita akan melakukan family time. Family time adalah momen atau kesempatan untuk kita kenalan sama orang-orang yang belum kita kenal. Dan biar kita menjadi satu keluarga di GBI Gilgal. Untuk itu
kita akan lakukan 1 menit dan pertanyaan family time kali ini adalah sudah berapa lama Anda beribadah di GBI Gilgal? Family time dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih buat kerjasamanya. Dan kami menyambut Bapak Ibu yang hadir di ibadah raya GBI Gilgal ibadah yang kedua. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah raya GBI Gilgal, Bapak Ibu menjadi satu keluarga bagi kami. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang GBI Gilgal, bisa scan barcode yang ada di layar. Nanti akan ada hamba-hamba Tuhan yang menghubungi Bapak Ibu semuanya. Saya akan menyampaikan pengumuman kegiatan GBI Gilgal dalam bulan yang berjalan. Yang pertama adalah pada tanggal 8 Maret 2026, minggu depan, ibadah raya, baik ibadah raya 1, 2, dan 3, praise and worship-nya akan dipimpin oleh Yesua Abraham. Ini adalah kesempatan kita untuk mengajak saudara, teman, kerabat, sahabat kita untuk ibadah bersama-sama di tempat ini, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan pengumuman yang kedua adalah pada tanggal 14 Maret 2026 gereja kita akan melakukan seminar New Life. New Life ini terbuka untuk umum dan siapa aja Bapak Ibu boleh mendaftarkannya. Dan biarlah di momen New Life ini kita akan mengalami satu momen yang dapat mengubahkan hidup kita dan membawa terobosan baru di dalam kehidupannya kita. Kita lihat video yang berikut ini. Shalom semuanya, perkenalkan saya Kresley bersama dengan istri Novi. Setelah saya mengikuti New Life, banyak karakter negatif saya yang diubahkan. Sekarang saya lebih sabar, saya lebih bisa menahan emosi saya, dan semuanya itu membawa dampak positif yang baik bagi keluarga saya. Perbedaan pendapat tetap ada, tetapi sekarang kami mempunyai Roh Kudus yang memimpin kehidupan keluarga kami. Sekarang kami lebih saling pengertian, kami lebih saling memahami, dan yang paling penting, keluarga kami sangat bahagia. Setelah saya mengikuti New Life, sekarang saya lebih memprioritaskan Tuhan, lebih suka beribadah dan mengikuti ibadah family cell, dan sekarang saya lebih banyak memberikan waktu banyak untuk keluarga. Kami mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara yang belum pernah mengikuti seminar New Life untuk mengikuti seminar New Life ini. Dan mengalami terobosan yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang ingin juga mengalami terobosan di dalam kehidupan kita, daftarkan, bisa di scan barcode di layar, dan juga nanti ada stand New Life yang ada di depan, jadi pastikan bahwa kita mendaftar, yang belum ikut, saudari kita, sepupu kita ajak untuk sama-sama kita mengalami perubahan di dalam hidup. Dan kami menghimbau bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar untuk berkomitmen hadir di dalam New Life, karena ini dari pagi jam 9 sampai jam 4 sore ada konsumsi yang disediakan. Kalau Bapak Ibu udah mendaftar dan tidak hadir, sayang konsumsinya terbuang. Dan pengumuman selanjutnya, persembahan dapat diberikan secara kris. Barcode-nya ada di pintu ataupun ada di layar.
dan juga melalui amplop-amplop yang ada di kursi Bapak Ibu saudara-saudara semuanya yang bisa dimasukkan di kotak di pintu keluar di depan. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan perpuluhan ada amplop di depan, amplop warna coklat dan bisa dimasukkan ke kotak-kotak yang tersedia maupun melalui transfer juga di nomor rekening yang sudah tersedia di layar. Semua pengumuman yang disampaikan hari ini dapat disaksikan melalui tayangan YouTube online service dan juga di Instagram GBI Gilgal Manado. Sekali lagi saya mengundang kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh PDP Danang Sabto Nugroho. Ya, terima kasih Ibu Jeki. Kita hampiri hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, siang hari ini kembali kami ucap syukur untuk kehadiran-Mu dan kami percaya apa yang kami sudah naikkan pujian syukur kami ini membawa kami semakin terus mendekat sama Tuhan. Dan saatnya kami mau belajar mendengarkan firman-Mu. Berbicara bagi setiap kami, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan dulu Bapak Saudara. Wow, sekali lagi dong minta tepuk tangannya, kebaktian 2 yang luar biasa, yang antusias di tengah ruangan yang dingin. Ya. Jadi kami himbau mungkin Bapak Ibu Saudara bisa pakai syal atau jaket gitu ya kalau merasa kedinginan, supaya nggak terlalu dingin ya. Dan hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang hidup di dalam visi. Katakan sama-sama hidup dalam visi. Ya, sepanjang bulan ini Gembala Senior menyampaikan bahwa kita perlu untuk mengajarkan jemaat untuk memiliki visi yang benar di hadapan Tuhan. Ya, karena seringkali kita itu hidup nggak punya visi. Seringkali kita hidup itu muter-muter aja nggak jelas karena nggak ada tujuannya. Makanya kita akan belajar hari ini tentang visi. Bapak Ibu Saudara pernah nggak bermain bola? Ya, bermain bola, mini soccer atau futsal, bapak-bapak, bukan bapak ibu ya. Ada juga sih sepak bola ibu-ibu juga ada. Ya, ada yang pernah bermain bola? Ada ya, oke. Saya panggil teman saya. Wah, ini ilustrasi supaya bisa menolong Bapak Saudara. Kita itu main bola. Nah, main bola begini ini kan biasanya kita tuh perlu ada tujuannya nggak sih main bola ini? Apa sih tujuannya? Kita main futsal, mini soccer, bola itu ada tujuannya nggak sih? Ya ada ya, kita mesti masukin bola ini di gawangnya. Cuma seringkali kita main bola kayak tadi, nggak ada gawangnya jadi lama-lama kayak capek. Kehidupan kita tuh juga kayak gitu. Kalau nggak ada tujuannya, kayak main bola nggak ada gawangnya. Nggak ada sasarannya, nggak ada tujuannya. Jadi bosen, muter-muter. Ya, thank you Kenny. Berikan tepuk tangan dong. Kehidupan kita tuh kayak gitu. Kita bisa muter-muter kalau nggak ada tujuan arah hidupnya. Bapak Ibu pernah naik pesawat? Coba yang pernah boleh angkat tangan. Wah. Yang lain naik apa? Oh naik kapal pesiar bisa juga boleh. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau naik pesawat ya maupun di kelas bisnis, ekonomi, bahkan ada yang naik di kapal pesiar, cruise tujuan di luar negeri dan sebagainya. Bayangkan ya kalau sudah berjam-jam kalau nggak ada tujuannya, bosen nggak? Bosen ya? Bapak Ibu biasa naik pesawat tuh berapa jam paling lama? Saya kalau ke Surabaya, Jakarta tujuan paling ke Bali, ya kurang lebih 3 jam setengah. Kalau Bapak Ibu ada yang paling lama kemana? Ke Eropa berapa jam? Tujuan ke Belanda misalnya, ada yang ke Israel berapa tadi pagi kebaktian 1, ke Israel 12-13 jam katanya. Tapi itu ada tujuannya jelas. Bayangkan kita kalau naik pesawat nggak ada tujuan yang jelas. Bagaimana perasaan Bapak Saudara? Wah 3 jam nggak nyampe-nyampe. Padahal ke Jakarta cuma 3 jam setengah. Tapi ini nggak nyampe-nyampe. Bayangkan Bapak Saudara. Nah kehidupan kita seperti itu. Kehidupan kita kalau nggak ada tujuannya, kita nggak jelas, kita capek dalam kehidupan kita, banyak tantangan hidup, banyaknya struggle dalam kehidupan kita bisa mundur. Karena nggak ada tujuan dalam kehidupan kita. Sama halnya kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini sebagai jemaat di gereja lokal juga harus punya tujuan. Katakan sama-sama harus punya tujuan. Bapak Ibu sekian banyak gereja kenapa mesti ke Gilgal? Nah itu harus ditanya dalam dirinya. Supaya kita jelas tujuannya. Wah kenapa ya? Padahal di Manado tuh ada ribuan gereja.
Tapi kenapa Bapak Ibu yang ada di sini memilih ada di Gilgal? Ada di tempat ini, bergereja di tempat ini. Perlu ditanyakan. Karena gereja kita adalah gereja yang punya tujuan. Katakan sama-sama, gereja yang punya tujuan. Ya, kita belajar dulu ya, gambar-gambar dikit. Ini misalnya contohnya saya, ya ada di tempat ini, dibawa ke satu tujuan, di tempat di Gilgal, di gereja ini di mana kita bisa bertumbuh, dibuat punya tujuannya adalah visi dari Gilgal apa saudara? Iya. Menjadi jemaat yang kuat. Siapa yang sudah tahu visi Gilgal? Berapa lama Bapak Ibu mau suka hidup di dunia ini? Berapa lama? Paling lama deh. Tadi kebaktian 1 100 tahun katanya. Kebaktian 2 100 berapa? Ada yang mau lebih dari 100 tahun? 100? 160? Wih, ngeri kali. 160 itu udah kayak gimana ya fisiknya. Tapi gak apa-apa, luar biasa. 160, lebih tinggi lah minimal dari kebaktian 1 lah. Tapi firman Tuhan katakan 70, 80 sisanya tuh sakit-sakitan penderitaan. Mau gak kayak gitu? Saya 80 tahun lah. Ya, kurang lebih 80 tahun lah. Ya, saya rindu kehidupan saya 80 tahun masih sehat-sehat. Kalau dipanggil Tuhan, saya udah siap. Tapi tujuan kita ada di gereja ini adalah Bapak Ibu akan dibawa menjadi jemaat yang kuat. Nah, kuatnya ini di area apa aja? Yang pertama, yuk belajar sama-sama area kerohanian. Wah, pinter. Udah 10 tahun di Gilgal, masa yang begini gak hafal? Hafal dong, ya harus tahu ini visi gereja kita loh. Yang kedua, dalam hal karakter. Nah, karakter kita nanti kita kupas satu-satu ya. Yang ketiga, area hubungan atau keluarga. Kecil Pak, saya udah 15 tahun loh. Masa yang begini-begini aja kok nggak tahu? Ya, baru yang keempat, keuangan. Wah, Pak Steven yang jawab nih, yang lain nggak tahu, pura-pura nggak tahu, atau ya gitu deh, nggak tahu, nggak jelas ya. Kita cuma datang ke gereja, pokoknya yang penting datang aja. Nggak ngerti, ternyata gereja ini punya visi loh. Ya, punya tujuan. Nggak asal gereja-gerejaan. Nggak asal hanya gereja ini tiap minggu ada ibadah. Ibadah tengah minggu, ibadah hari minggu, nggak cuma itu. Ternyata ada visinya, ada tujuannya. Yang terakhir apa? Kesehatan atau area jasmani kita. Nah, ini adalah 5 area di mana Bapak Ibu ketika ada di gereja tempat ini, gereja lokal akan dibawa menjadi jemaat yang kuat, di mana kuat di area kerohanian, karakter, hubungan, keuangan, dan kesehatan. Kita mau kupas satu-satu. Ya. Saya mulai dari, Bapak Ibu, visi itu penting gak sih? Tujuan itu penting gak? Penting. Siapa yang merasa bahwa kalau kita punya tujuan, visi itu penting? Ya, Amsal 29 ayat 18 katakan bila tidak ada wahyu atau tidak ada visi, gak ada tujuan, menjadi liarlah rakyat. Maka berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, banyak yang terjadi adalah orang udah mulai gak bisa diatur karena gak ada tujuan. Hidupnya sembrono, hidupnya sembarangan karena hidupnya gak ada tujuan. Liar, dosa ditabrak terus, istri orang ditabrak terus karena dia gak ada tujuan, gak ngerti. Bahwa dia hidup di bumi ini ada tujuan, ada maksud Tuhan. Ya, nah visi dari gereja kita adalah menjadi jemaat di area 5 area tadi. Matius 16 ayat 18 dikatakan, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau lagi dihadapkan tantangan di 5 area ini, wah Bapak Ibu lagi sedang dihadapkan, lagi menghadapi supaya Bapak Ibu menjadi jemaat yang kuat di area-area tersebut.
Amin. Wah rasanya Pak, di area kerohanian yang pertama, akhir-akhir ini kayaknya kerohaniannya makin seret Pak. Ya, rasanya malas untuk ke gereja karena banyak masalah. Spiritualnya menurun Pak, nggak kayak tahun lalu 2026 banyak gejolak membuat kerohanian saya menurun. Bapak Ibu sudah pernah spiritual check up nggak dalam kehidupan rohanian Bapak Saudara? Kalau tubuh aja perlu ada medical check up, nah kerohanian kita juga perlu ada yang namanya spiritual check up. Halo, pernah ngalami spiritual check up? Caranya dengan apa? Caranya kita mesti datang dalam ibadah hari Minggu, family cell, ya area-area ini yang membuat kita tuh bisa kerohanian kita terus bertumbuh. Makanya kita selalu dorong Bapak Saudara untuk ada di dalam family cell. Ibadah Minggu. Ibaratnya ya Bapak Saudara, kalau burung, kalau kita ibaratkan burung adalah, burung itu kan punya 2 sayap. Benar ya? Kalau sayapnya itu misalnya yang sayap kanan itu adalah ibadah hari Minggu, sayap kirinya adalah family cell. Bayangkan kalau burung itu sayapnya patah satu aja, misalnya merasa bahwa saya cukup aja di hari Minggu. Saya cuma cukup aja di family cell, nggak penting tuh ibadah hari Minggu. Atau sebaliknya, nggak penting tuh family cell, saya cuma cukup ibadah hari Minggu aja udah cukup lah. Nah kira-kira kalau burung itu patah satu, sayapnya kira-kira bisa terbang nggak? Bisa? Halo? Ini bertanya, pembicara bertanya. Bisa? Bisa ya? Bisa tapi muter-muter. Nggak akan bisa sampai di tujuan. Itulah kehidupan rohani kita. Jadi penting untuk kita ada di dalam ibadah hari Minggu, di family cell, ibadah doa dan sebagainya. Karena ini kan menolong Bapak Saudara kerohaniannya semakin growing up, semakin meningkat. Halo, jangan cuma perhatikan aja di tubuh. Ya manusia kita itu terdiri dari manusia roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa terdiri dari perasaan terus, ya, dan kehendak. Nah, orang lebih banyak memfokuskan adalah di area ini. Wah, fokusnya di jiwa dan tubuh. Tapi nggak pernah memfokuskan di dalam roh, manusia rohnya. Padahal manusia kita yang utama adalah manusia roh kita. Ya, semua penting. Ya, tapi yang ketika jiwa kita sakit, tubuh kita sakit, itu yang menguasai kita adalah roh kita. Bayangkan kalau sampai roh kita udah mati, dengan cara apa coba saudara? Mungkin jiwanya masih bisa healing ya, tubuhnya sehat tapi rasanya kok hampa, mempertanyakan Tuhan ada enggak sih? Karena enggak pernah cek kerohaniannya, enggak pernah perhatikan manusia rohnya. Makanya kenapa perlu ada namanya new life. Ini membuat kehidupan roh kita dibangkitkan kembali. Manusia roh kita dibangunkan kembali, dihidupkan kembali. Karena pada dasarnya manusia kita adalah manusia roh yang tinggal di dalam jiwa dan tubuh. Tapi seberapa banyak yang hanya fokus jiwa dan tubuh saja. Tapi nggak pernah memperhatikan manusia rohnya. Halo? Ya, ini tentang kerohanian. Lalu yang kedua, tentang karakter. Karakter sudah bertahun-tahun, misalnya di Gilgal, di jemaat lokal, di tempat ini, tapi karakternya nggak pernah berubah. Bertahun-tahun jadi orang Kristen, karakternya memakai terus. Nggak jujur sama istri, kasar sama pasangan. Halo, Bapak Saudara, mungkin Bapak Ibu boleh menjadi orang Kristen udah bertahun-tahun lama, tapi kalau karakternya nggak pernah dibangun, karakternya nggak pernah diperbarui sehari demi sehari, maka Bapak Ibu nggak akan mengalami namanya kelimpahan, nggak akan mengalami namanya menjadi jemaat yang kuat. Jadi penting nggak karakter? Penting. Ada yang anak muda pas mempersiapkan pernikahan kalau ketemu sama calon mertua ditanya bibit, bebet, dan bobotnya. Ya ditanya karakternya gimana, dia dari keluarga mana, keuangannya seperti apa. Kemarin kita ngajarin anak muda, jangan sampai nanti kamu salah memilih pasangan. Jangan sampai kamu menjadi pasangan yang salah buat orang lain. Kamu mesti mempersiapkan diri. Karakter kamu mesti kamu bangun dengan baik. Jadi kalau ada di tempat ini, kalau misalnya saling baku gesek, ada yang baku gesek sekarang? Di family cell, di gereja, keluar dari gereja di parkiran, baku serobot tempat parkir.
wah emosi. Nah itu kita mesti belajar bahwa karakter kita harus diperbarui berarti. Amin. Jangan selalu jadi karakter kita jadi batu sandungan terus. Nggak bisa ngampuni, nggak jujur dan sebagainya. Makanya ketika kita disakiti, kita lagi ngadapi sesuatu konflik dengan orang yang keluar apakah karakter Kristus atau karakter yang lain. Halo Bapak Saudara. Karakter Kristus itu kayak apa? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah karakter Kristus. Jadi kalau kita lagi ngadapin masalah, kita lagi ngadapin tantangan dalam kehidupan kita, kita disakitin orang. Apakah karakter Kristus yang keluar? Apakah ada penguasaan diri? Apakah ada pengendalian diri? Apakah kasih yang keluar? Atau justru tunggu pembalasan? Pembalasan lebih kejam dari pembunuhan. Wah, tunggu pembalasanku ya. Bertahun-tahun jadi orang Kristen katanya, tapi karakternya nggak pernah berubah. Perlu ditanyakan, apakah kita sungguh-sungguh sudah menghidupi visi atau belum? Belajar sesuatu Bapak Ibu Saudara. Baru yang ketiga, di area apa? Di area hubungan atau keluarga. Ya makanya kita rindu, kita concern sekali mengajarkan tentang pernikahan. Ada kelas-kelas parenting, ada seminar-seminar pernikahan, upgrade marriage, ada level up marriage dan sebagainya. Kita rindu Bapak Ibu ada di tempat ini akan terus di-upgrade pernikahannya di dalam keluarganya. Karena yang terpenting adalah keluarga. Kita boleh hebat melayani, kita boleh jadi orang Kristen yang luar biasa dalam melayani, tetapi ketika keluarga kita hancur, maka kita akan jadi batu sandungan. Makanya di gereja ini diajarin fokus dulu keluarga. Ada apa-apa utama keluarga aja dulu. Kalau ada masalah keluarga dulu diberesin. Ya ada beberapa yang melayani karena ada masalah dalam keluarga, diajarkan beresin dulu keluargamu ya. Jangan supaya jadi batu sandungan, batu syak jadi orang lain. Tapi beresin aja dulu. Pelayanan gampang akan ada terus. Tapi keluarga kamu gak akan ada terus ketika kamu lagi bermasalah, rusak keluarga kamu yang akan rugi. Pernikahan, ada yang tahu tujuan menikah itu apa? Tujuan pernikahan. Yuk, yang Bapak Ibu yang sudah menikah, tahu tujuan menikah, berkeluarga apa? Enggak ada yang tahu. Oh serupa Kristus. Ada yang jawab di Kebaktian 1, memenuhi bumi. Oh iya, ya oke, bisa. Artinya kita harus mempraktekkan kasih Kristus di dalam pernikahan kita. Ya ada yang cuma fokusnya memenuhi doang, bumi. Enggak hanya itu. Yang kedua, baru melahirkan generasi ilahi. Generasi ilahi ya, saya singkat. Ini adalah tujuan pernikahan kita. Waktu saya menikah, bersiapkan pas menikah dengan Cia, ditanya sama Pak Gembala termasuk Pak Steven, tujuan kamu menikah apa? Wah ada ya pertanyaan kayak gitu. Kan orang berpikir tujuan menikah ya positif lah, bagus lah ya. Maksudnya namanya menikah kan suatu hal yang bagus. Tapi kamu belum kuat. Tujuan kamu menikah, kita diajarin, dikasih pengertian bahwa tujuan menikah itu harusnya adalah mempraktekkan kasih Kristus dalam keluarga dan melahirkan generasi ilahi. Mungkin kita belum punya anak, tapi kita punya anak-anak rohani. Itulah generasi-generasi ilahi yang saya lahirkan. Amin. Menikah bertahun-tahun tapi gak pernah punya karakternya kayak Kristus. Gak pernah ada kasih Kristus di dalam keluarga. Perlu ditanyakan. Dan kita perlu menjadi displaynya Tuhan. Kita menjadi percontohannya Tuhan. Bapak Ibu kalau ke toko baju, pernah lihat yang di patung-patung ya? Pernah lihat baju yang dipajang di patung, kayaknya bagus ya. Sebelum pakai baju itu kita lihat pajangannya dulu bagus. Aku mau beli yang di patung kadang-kala ya, bener kan? Nah bagaimana kita bisa menghadirkan pernikahan yang menjadi percontohannya Tuhan bagi orang lain kalau kita jadi displaynya aja salah.
pernikahannya piring terbang di rumah tangga, di rumah, berantem tempeleng istri, suaminya berantem sama anak-anak. Bagaimana kita bisa menjadi displaynya Tuhan dalam pernikahan. Makanya minggu lalu saya pernah ajarin bagaimana angka pernikahan makin menurun. Karena nggak pernah ada melihat pernikahan yang bahagia. Mereka melihat gambaran pernikahan yang saleh dalam keluarga mereka. Makanya kita sangat concern sama namanya keluarga atau pernikahan. Baru yang keempat, nah ini bicara uang nih. Yang keempat adalah keuangan. Wih, bicara duit nih, mantap nih. Kalau ini baru terbuka mata, bicara duit nih. Wah, berarti keuanganku makin merdeka. Yes, kita akan diajarin bagaimana kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Ya, Bapak Ibu Saudara lagi marak nih investasi apa nih yang tahun-tahun ini? Mas? Bukan Mas Danang, bukan. Mas sungguhan yang di Pak Santo ya. Mas, logam mulia ya. Ada yang juga belajar investasi saham, reksadana dan sebagainya. Tapi akhir-akhir ini investasinya juga naik turun. Banyaknya goncangan dan sebagainya. Kita diajarin bagaimana kita harus bisa mengatur keuangan dengan baik. Mengatur pos-pos yang ada. Saya sampai sekarang masih mengatur pos yang ada karena saya tahu saya punya keterbatasan dalam hal memberi kadangkala. Ya, karena di hati Tuhan taruh memberi, tapi nggak ada duit. Makanya di tempat ini kita diajarin bagaimana mengelola keuangan dengan benar. Kita atur pos-posnya, kita kembalikan yang miliknya Tuhan, yang punyanya Tuhan kita kembalikan perpuluhan, baru kita atur sisanya. Kita bagi pos-posnya, ada yang bisa memberi, ada yang kita bisa traktir orang. Toh pas gajian seperti ini, jangan langsung dulu ambil untuk diri kita sendiri. Tapi kembalikan mana yang punyanya Tuhan. Supaya prinsip ini terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita mau bawa keuangan kita di hadapan Tuhan dulu. Supaya ada katanya apa? Supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Bagaimana kita bisa belajar keuangan kita merdeka, kita bisa beri kalau kita pelit sama orang lain. Ya, kita nggak mau memberi sama orang lain. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Salah satunya ada di tempat ini Bapak Saudara ya. Di Jemaat Gilgal ya, semuanya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Nggak ada amen. Tadi di satu amen banget. Karena kaya gitu ya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Menghemat boleh, artinya mengatur. Tadi saya bilang ada pos-pos yang kita mesti atur. Supaya kita bisa muncul generosity-nya, kita bisa menolong orang yang susah dan sebagainya. Itu beda. Tapi dikatakan menghemat secara luar biasa, berlebihan. Artinya pelit banget. Saya belajar bagaimana kalau kita di dalam family cell, kita lagi ngajarin teman-teman. Yuk kalau ada teman yang lagi kesusahan, kita kumpullah seberapa yang kita bisa berikan. Kayak kemarin ada yang kedukaan atau apa, kita bisa kumpul di diakonia. Enggak perlu seberapa banyak nilainya, tapi Tuhan lihat hatinya. Kita ngumpul yuk, kita saling tolong apa yang kita bisa berikan. Tapi ada orang yang sampai enggak bisa Kak, keuangan enggak cukup, enggak bisa. Tapi saya lihat kehidupan keuangannya juga enggak beres. Karena enggak mau memperhatikan orang lain. Ada yang sampai menghematnya secara luar biasa. Tapi membuat dia selalu berkekurangan. Tapi jemaat yang ada di Gilgal adalah jemaat yang kuat di dalam keuangan ya, amin. Rindu diberkati? Ya, hidupi visi yang ada. Lalu yang kelima, area apa? Area jasmani atau kesehatan. Nah ini kemarin Pak Rudi barusan medical check up. Saya tanya hasilnya apa Pak? Bagus? Wih bagus, puji Tuhan Mas. Oh puji Tuhan. Bagus. Karena Tuhan mau pakai kita bisa lebih lagi kalau tubuh kita itu sehat enggak? Benar enggak? Terkadang kan terhambat karena sakit, terhambat karena kondisi kita lemah. Tuhan mau pakai, Tuhan bisa pakai untuk pelayanan yang lain, tapi karena tubuh kita enggak sehat, akhirnya terhambat. Satu kali kemarin minggu lalu saya enggak kelihatan di kebaktian minggu lalu karena perut saya sakit banget, karena pencernaan terganggu, karena salah makan. Saya baru tahu ubi singkong itu bisa membuat pencernaan akhirnya gasnya naik gitu ya. Dan di Sabtu malam itu saya nggak bisa tidur, jam 4 subuh bangun harus ke toilet.
baru jam 5-nya bangun lagi ke toilet, jam 6 bangun lagi sampai habis tenaga, dan hari Minggunya subuh juga seperti itu, lemes banget. Dan minggu lalu kita cuma bisa ikuti kebaktian 1 juga cuma di belakang, nggak bisa lanjut lagi karena udah lemes banget. Rasanya pengen ke rumah sakit tapi kayaknya saya tuh paling masih takut gitu ya ke rumah sakit gitu ya. Saya coba untuk tenang aja lah di rumah dulu, kita istirahat dan sebagainya. Tapi kalau udah nggak kuat saya pasti akan ke rumah sakit. Nah Tuhan mau pakai sebetulnya, tapi kadangkala kita terhambat, asam urat naik, kesehatan terganggu, ya kolesterol naik, gula darah tinggi, apalagi diabetes. Aduh, gimana ya? Ya udahlah, aku panggil aja lah ya. Gitu. Tuhan panggil aja gitu, karena kayaknya udah sakit-sakitan terus nih. Tuhan mau pakai lebih lagi, tapi karena sakit-sakitan gimana? Nah kita lagi diajarin untuk kita cobalah atur kesehatan. Pak Steven sudah mulai lari pagi terus tuh, saya lihat nanti menular ya, semoga ya Pak ya, menular ya. Saya masih belajar, makanya saya juga masih belajar dalam hal kesehatan. Saya belum seperti Pak Steven yang jogging, teman-teman yang rutin di angkat-angkat beban, saya masih belajar. Saya bertobat supaya saat masuk 40, saya tetap sehat-sehat terus dan bisa dipakai untuk Tuhan lebih lagi. Amin. Nah ini 5 area ini, menolong enggak Bapak Ibu Saudara? Belajar ya, yang baru-baru datang, mungkin Bapak Ibu Saudara yang baru join, inilah gereja kita punya punya visi, punya tujuan. Jadi kita gereja enggak hanya gereja-gerejaan aja, bukan. Kita adalah gereja yang punya tujuan untuk menjadikan Bapak Ibu jemaat yang kuat. Ya, kuat di area yang tadi. Lalu apa yang kita perlu lakukan supaya kita bisa menghidupi visi? Masih ada waktu 5 menit. Yang pertama adalah kita mesti tertanam. Katakan sama-sama tertanam. Bagaimana kita bisa menghidupi visi kalau kita nggak mau tertanam di dalam gereja lokal? Maka kita mendorong bahwa saudara ayo datang di family cell, join di dalam gereja lokal. Dalam Mazmur 92 ayat 13-14 katakan mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tuaan pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Siapa yang rindu masa tuanya itu dipelihara Tuhan, gemuk dan segar. Nah mesti ada di dalam gereja lokal dikatakan. Mesti tertanam dalam gereja lokal. Artinya punya komitmen. Ya, enggak pindah-pindah. Punya komitmen artinya tercatat jelas di dalam keanggotaan gereja. Ya, kita mau tunjukin dulu journey yang ada. Ini adalah bagaimana kita tuh pengen ngajarin Bapak Ibu Saudara bisa tertanam sampai seperti ini supaya kuat, punya nilai yang kuat, punya visi yang jelas bahwa kalau masuk di gereja Gilgal, pendatang baru atau petobat baru, mereka datang harus ikut New Life dulu. Mau dia pun sekalipun dia udah pendeta, udah pelayan di gereja sebelumnya, kita mau Bapak Ibu semua yang belum ikut New Life. Pas tanggal 14 Maret nanti bisa langsung daftar. Ya, bisa mengalami perubahan hidup. Lalu masuk di kelas membership. Ini adalah mengajarkan tentang bagaimana Bapak Ibu bisa tertanam dalam gereja lokal. Visi dari Gilgal apa, misinya apa, misi bicara kendaraan. Untuk menuju kepada visi kita perlu ada misi dan perlu mematuhi rambu-rambu yang ada. Value akan diajarkan di kelas membership. Baru setelah itu tertanam isi jemaat, data jemaat. Ya, administrasinya lengkap. Yang belum silahkan langsung bisa difoto. Ya, baru setelah itu Bapak Ibu ada di dalam family cell member. Ya, setelah family cell member kalau Bapak Ibu rindu melayani, masuk ada kelas juga namanya kelas Grow 101. Ketika udah mau melayani, masuk di step berikutnya adalah ministry class. Ini wajib. Wih, panjang banget ya Pak. Inilah kita rindu Bapak Saudara supaya kuat di area-area tadi adalah dasarnya ini. Ya, baru yang mau setelah itu ketika mau jadi FCL atau leaders di tempat ini harus mengikuti namanya Grow 102. Baru FCL training jadi family cell leader dan akan diteguhkan menjadi FCL. Ikut seminar leader dan sebagainya. Inilah tujuan kita supaya Bapak Ibu Saudara kuat. Amin. Artinya juga setia mendukung di dalam keuangan gereja. Bukan hanya tentang hal memberi, tapi mengembalikan punyanya Tuhan perpuluhan. Supaya tadi ada persediaan makanan di gereja Tuhan, di rumah Allah.
Baru yang kedua, yang terakhir adalah penundukan diri. Katakan sama-sama penundukan diri. Ini yang paling gak mudah. Poin pertama sudah Pak, saya sudah tertanam. Tapi selanjutnya apa? Kok sampai sekarang saya masih ngalami proses, saya masih ngalami hal kayaknya gak bisa menghidupi visi, gimana caranya? Saya cuma tanya, apakah Bapak Ibu setia bahkan penundukan dirinya udah dilakukan? Saya bilang. Ketika ditegur, diajar, dinasehati, apakah sudah ngikutin? Banyak yang belum bisa ngalami terobosan di 5 area tadi karena ketika dinasehati nggak pernah dengar. Nggak ada penundukan diri. Halo, kadang kita datang dengan visi kita dulu ya. Waduh pokoknya kalau gereja tuh harusnya begini, saya yang ngatur. Kita nggak bisa kayak gitu. Kita mesti mendukung visi gereja, kita harus ada penundukan diri baik di gereja dengan pemimpin rohani kita. Sebab mereka adalah orang-orang yang berjaga atas jiwa kita. Amin. Dalam Ibrani 13 ayat 17 di terjemahan masa kini. Ikutlah perintah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka selalu memperhatikan jiwamu. Dan mereka harus bertanggung jawab kepada Allah. Kalau kalian taat kepada mereka, mereka dapat bekerja dengan senang hati. Kalau tidak, maka mereka akan bekerja dengan sedih hati. Dan itu tidak akan menguntungkan kalian. Jadi Bapak Ibu, ternyata pendudukan diri itu juga mendatangkan berkat bagi kita. Amin. Siapa yang rindu diberkati? Siapa yang rindu di 5 area tadi mengalami terobosan? Yang kedua, lakukan pendudukan diri kita. Kalau kita ada di tempat ini berarti kita rindu untuk dimuridkan. Seorang murid itu harus menundukkan diri. Memberi hati untuk mau diajar. Benar gak? Di dalam family cell, di gereja. Itu akan menolong Bapak Saudara untuk memiliki hati yang semakin terus diajar. Amin. Semoga belajar Bapak Saudara dengan materi ini dan kami percaya Bapak Saudara akan terus dibawa untuk memiliki visi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami bersyukur, kami diteguhkan kembali untuk kami bisa memiliki hidup yang punya tujuan. Dan kalau kami ada di tempat ini, di gereja lokal, Tuhan rindu bahwa kami punya kehidupan yang mendukung visi gereja. Di gereja lokal di mana kami ada, kami rindu di 5 area tadi kami mengalami terobosan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami punya pendudukan diri, ketika kami taat Tuhan, maka ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu dan meteraikan firman ini sehingga ini menjadi kekuatan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Amin. Saya percaya jemaat yang di sini punya visi yang besar ke depannya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kisah kita tidak menimpa. Dengan tangan yang terangkat, kami nyatakan pujian ini Tuhan jadi berkat buat kami. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka,
menimpa aku. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu di siang hari ini, yang mengingatkan kembali, yang mengajar kami agar kami bisa menangkap visi yang Tuhan berikan lewat gereja ini. Dan kami percaya di saat kami mau punya komitmen, kami mau punya penundukan diri, kami akan mengalami perubahan hidup. Kami menjadi jemaat-jemaat yang kuat di dalam setiap aspek kehidupan kami, sehingga kami mengalami berkat Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat hadirat-Mu. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Danang Sabto Nugroho, kami percaya pemakaian dan penyertaan Tuhan semakin luar biasa di dalam hidupnya. Bahkan keluarganya, istrinya diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hamba berdoa secara khusus juga buat jemaat-jemaat yang sudah memberi. Kami percaya di saat mereka memberi, mereka akan menerima dari Tuhan. Mereka yang sudah mengembalikan perpuluhan, mereka yang sudah memberikan persembahan, bahkan mereka yang sudah memberikan waktu, hati, pikiran mereka untuk mendukung gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, memberkati setiap jemaat-Mu. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan dan usaha-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai, dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.